Ya, Sampurasun para wargi, kembali lagi bersama saya, Anggana Mulia. Dan saya Sylvia Mariam Fauzia. Dalam program acara Spartan, seputar Garut dalam sepekan. Di episode 20 kali ini, seperti biasa, saya akan mengulas informasi-informasi berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi, pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Informasi pertama adalah mengenai Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda Kabupaten Garut, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menggelar pelatihan vokasional membatik tingkat dasar di Bukit Alamanda Resort. Ketua Umum Dekranasda Garut, Diah Kurniasari, yang juga merupakan istri dari Bupati Garut, Rudi Gunawan, menyampaikan dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan minat bagi para peserta, khususnya para kaum milenial dalam hal membatik. Pelatihan ini diikuti perwakilan siswa jurusan Tata Busana di SMK Negeri 3 Garut, serta perwakilan ibu-ibu yang berasal di Karacak dan Paledang Kabupaten Garut. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai tinggi, yang saat ini menjadi bagian dari budaya Indonesia. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi peluang wirausaha bagi ibu-ibu atau bagi kaum milenial, dan juga diharapkan nantinya peserta mendapatkan skill atau keahlian di bidang membatik. Nah, selain itu, pelatihan ini juga dapat dijadikan sebagai ruang untuk memperkenalkan batik Garutan yang sudah turun-menurun ini kepada para anak muda, dan diharapkan dapat terciptanya atau terlahirnya penerus para pembatik agar batik Garutan tetap lestari. Nah, selain itu, para wargi, banyak sekali keunikan yang menjadi keunggulan dari batik Garutan ini. Salah satunya nih dari warnanya. Warna batik Garutan ini didominasi dengan warna-warna yang cerah, terang, dan juga beragam. Nah, arti dari warna-warna yang cerah tersebut adalah menggambarkan perasaan kebahagiaan. Selain dari warnanya nih, ada juga dari motifnya. Nah, kebanyakan umumnya bentuk motif batik Garutan ini tercipta atau merupakan cerminan dari kehidupan sosial budaya dan adat istiadat orang Sunda, khususnya orang Garut. Selain itu juga terinspirasi dari bentuk-bentuk flora dan fauna. Nah, lalu motif batik Garutan yang khas atau turun-menurun yaitu motif burung merak ngibing atau bulu hayam. Dan yang saat ini banyak sekali motif mengenai domba Garut. Lalu ngomong-ngomong nih, ada 5 motif yang didasari dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ngomong-ngomong, untuk Teh Sylvia sendiri, tahu nggak sih 5 motif tersebut? Tahu banget, Kang. Karena kelima motif ini merupakan motif-motif unggulan dari batik Garutan. Nih buat para wargi, aku kasih tahu ya, Kang. Jadi yang pertama ini ada motif Garutan bulu hayam. Jadi motif Garutan ini para pengrajinnya itu terinspirasi dari keadaan sekitarnya, Kang. Nah, makanya pengrajin batik ini membuat motif batik dari bentuk-bentuk bulu ayam kayak gitu. Lalu yang kedua ada juga motif lereng lengkung. Nah, kalau motif yang ini terinspirasi dari bentuk tanaman kangkung yang tumbuh di lereng-lereng perkebunan kangkung yang ada di Kabupaten Garut. Lalu yang ketiga ada juga motif merak ngibing. Motif merak ngibing ini yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Angga ya, salah satu unggulan juga nih dari batik Garutan yang menggambarkan sepasang merak yang sedang menari. Lalu yang keempat ada juga motif Garutan lereng. Nah, motif ini menggambarkan lereng yang miring atau berbentuk diagonal. Lalu yang kelima dan yang terakhir nih ada motif Cupat Manggu. Motif ini terinspirasi dari hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Garut, yaitu buah manggis. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini, budaya batik atau batik Garutan tidak hanya dikenal di Garut saja, tetapi dikenal juga di luar oleh Garut sendiri. Informasi yang kedua datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut beserta Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat atau FKKIM Kabupaten Garut yang menggelar BIMTEK-KIM berbasis pesantren untuk kompilasi album Marawis di Gedung Cikuray. Kegiatan ini merupakan mitra strategis sebagai wujud dari partisipasi masyarakat agar informasi dapat diambil, dimanfaatkan, dan dibuang sisi negatifnya.
Peserta yang dilatih melalui BIMTEK dari berbagai pesantren dapat menjadi media penyampaian informasi dari pemerintah, informasi yang bersifat kerohanian, dan menangkal informasi yang tidak benar atau hoax. Sarana yang dijadikan sebagai media untuk penyebaran informasi tersebut salah satunya adalah seni marawis. Seni marawis ini merupakan hal yang penting dari Indonesia, khususnya Kabupaten Garut, dalam hal penyebaran informasi yang sehat dan bebas hoax, dan juga senantiasa menyebarkan edukasi dalam memberikan informasi yang positif. Nah, dalam penyampaian pesan Islaminya, seni marawis ini juga selalu mengikuti perkembangan zaman agar senantiasa menciptakan inovasi dan juga dapat terus dikembangkan di pesantren-pesantren. Marawis adalah salah satu jenis band tepuk dengan perkusi sebagai alat utamanya. Untuk kegiatan kemarin turut dihadiri oleh Ketua DPRD Garut atau Bu Iis Idah Wartiah yang mendukung kegiatan tersebut, dan dia juga berharap kegiatan ini dapat dilakukan 1 tahun 2 kali dan pihaknya akan membantu anggaran agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Informasi ketiga adalah tentang pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan Garut menggelar vaksinasi massal di 2 titik, yakni di Gedung Art Center dan SOR Ciatel, dengan total target peserta sebanyak 2.500 orang. Peserta vaksinasi ini adalah para pelayan publik, khususnya dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ada di Kabupaten Garut. Kepala Dinkes Garut, Maskud Farid, menuturkan vaksinasi massal ini sementara akan difokuskan di zona merah yang ada di Kabupaten Garut. Selain itu, vaksinasi massal ini akan diagendakan setiap minggu dan secara berkala dengan sasaran para pelayan publik lainnya. Nah, Kang, ngomong-ngomong soal vaksin nih, di Indonesia ini kan menggunakan vaksin Sinovac ya, Kang? Iya. Nah, ada nggak sih penjelasan kenapa kita ini menggunakan vaksin Sinovac? Nah, untuk di Indonesia sendiri menggunakan vaksin Sinovac karena vaksin Sinovac sudah lulus WHO dan sudah mendapatkan persetujuan BPOM dan juga memiliki efektivitas yang tinggi, yaitu sebesar 65,3%. Nah, dan juga vaksinasi COVID-19 ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dan suci dari MUI, sehingga dalam penggunaannya pasti terjamin lah ya. Nah, dan juga vaksinasi COVID-19 ini ditujukan agar rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Garut dapat berhenti. Vaksinasi COVID-19 ini dapat memicu imun tubuh untuk melawan virus COVID-19 sehingga peluang kita terkena virus COVID akan semakin mengecil. Tetapi untuk para wargi juga, meskipun sudah melakukan vaksinasi, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat membatasi interaksi dan mobilitas, dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Nah, jadi untuk para wargi udah nggak perlu takut lagi ya untuk divaksin, karena memang dampaknya juga tidak semenakutkan yang beredar di media-media luas gitu. Nah, makanya dianjurkan untuk para wargi mencari berita mengenai vaksinasi COVID ini dari sumber-sumber yang memang terpercaya gitu. Nah, dan juga semoga dengan digelarnya vaksinasi massal di Kabupaten Garut ini dapat menjadi upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID di Kabupaten Garut gitu. Nah, jadinya masyarakat Garut dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk menangkal virus corona gitu. Meskipun vaksinasi massal ini baru digelar untuk pelayan publik ya, Kang. Tapi mudah-mudahan kita doakan secepatnya pemerintah Kabupaten Garut menggelar vaksinasi untuk masyarakat umum. Nah, untuk para wargi, kabar tadi adalah kabar terakhir untuk menutup acara kita hari ini. Untuk para wargi, jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Saya Ngada Mulia. Dan saya Sylvia Mariam Fauzia. Spartan seputar Garut dalam sepekan.